Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Apip Saipullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan series GraphQL dasar, di mana kita akan membahas mengenai related data. Nah, jadi sebelumnya kita sudah berhasil membuat fitur untuk mengambil data yang spesifik. Nah, sekarang gimana caranya kalau misalnya saya mau menghubungkan satu data dengan data yang lain, misalnya data member dengan data buku gitu ya. Dan kita kan studi kasusnya di sini adalah sistem perpustakaan. Biasanya kalau misalnya di dalam perpustakaan itu ada peminjaman. Nah, jadi kita akan coba gimana caranya kalau misalnya saya mengambil satu data, ya katakanlah data peminjaman itu, saya pengen seluruh data member dan data buku ini juga bisa diakses secara langsung. Nah, maka dari itu GraphQL itu punya kemampuan untuk melakukan relasi antar data. Jadi mungkin kita siapkan dulu ya di dalam DB di sini sebuah kumpulan data baru, yaitu adalah data peminjaman. Jadi di sini saya akan tulis cons landings ya. Cons landings. Kemudian tentu punya ID, misalnya di sini 1 atau land 1 gitu ya. Kemudian yang dipinjam apa? Yang dipinjam ini buku ID ya. Misalnya ID bukunya yaitu adalah book 1 ya. Ini juga saya akan coba ubah ya. Jadi book 1, yang ini book 2 gitu ya. Yang ini member 1, kemudian yang ini member 2. Oke. Kemudian di sini book ID-nya misalnya book 1. Terus yang minjem siapa ya? Kita tulis member ID di sini, member ID member 1. Kemudian mungkin saya akan masukkan borrowed at gitu ya. Ini tanggal misalnya 2024 bulan 6 tanggal 28. Kemudian return-nya jadi dia harus mengembalikan tanggal di sini bulan 7 tanggal 28 ya. Nah, jadi saya sudah punya data landings. Mungkin saya tambah satu lagi. Ini saya copy saja. Ada land 2. Sini booknya book 2 tapi membernya tetap ya. Itu member 1 yang minjam, kemudian borrow-nya biarin samain aja ya. Nah, kemudian saya akan export di sini data landings. Dan kita bisa sekarang berarti tambahkan di sini untuk tipenya di dalam skema ya. Di sini type landing, tentu dia punya ID ya. Tipenya adalah ID, borrowed at string ya, walaupun dia date tapi kita bikin jadi string aja. Kemudian ada return at juga berupa string. Kemudian ada book. Nah, ini tidak book ID, tapi saya pengen nanti dia terhubung dengan bukunya gitu ya. Jadi bukan cuma ID aja, tapi dia juga bisa mengambil seluruh datanya ya, berupa title, author, publish at, kategori dan total. Dan member juga sama, jangan member ID tapi member. Jadi semua data member nanti bisa keambil juga sekaligus ya. Oke, kemudian di sini sama ya, ini kita bisa untuk query semuanya. Jadi dia adalah array landing. Kemudian juga ada landing by ID gitu ya. Jadi sini kita masukkan ID, tipenya yang dikembalikan adalah landing. Kemudian kita masuk ke resolvernya. Di dalam resolver kita siapkan dulu untuk yang seluruh data landings ya. Query seluruh data landings berarti kita akan return dari landings. Ini diimport dari DB ya. Nah, yang ini. Jadi dari database atau db.js di sini ya, kita import ke sini. Jadi ini return landings. Nah, kemudian selain itu juga ada satu lagi yaitu adalah data landing yang spesifik ya. Jadi di sini saya akan tambahkan arguments dan juga default children-nya. Tinggal kita return landings dot find. Ini adalah fungsi untuk mengelola array ya, untuk menemukan sebuah data spesifik berdasarkan landing.id ya, yang akan kita samakan dengan args.id. Ya, ini mirip dengan yang mengambil data spesifik dari member dan juga buku. Nah, sampai sini kan sama aja ya, nggak ada bedanya gitu. Nah, sekarang gimana caranya saya mau menghubungkan antara landing dengan member? Biar kalau saya ngambil data landing, ini data member juga bisa keambil gitu ya.
Nah, caranya adalah kita akan bikin di sini di dalam resolver bukan cuman query, tapi kita akan hubungkan ya antara book dengan landing, member dengan landing, dan nanti landing dengan book dan member sekaligus ya. Jadi di sini saya tutup dulu yang query, kita tambahin di sini book. Oke. Nah, kemudian di sini saya akan tambahkan landings. Nah, landings ya. Oke, dia punya parents di sini. Tinggal kita return landings dot filter. Nah, ini kita filter. Yang mana kalau ada landing dengan ID buku yang sama dengan parent ID. Nah, jadi gini, landing dot book ID sama dengan parent dot ID. Nah, gini ya. Jadi kalau misalnya nanti saya mencari sebuah data buku gitu ya, yang mana saya ngambil ID-nya nanti dan ID-nya itu sama dengan ID landingnya. Nah, data landingnya bisa kita ambil gitu ya. Nah, kita coba untuk jalankan servernya, buka terminal, kita npm run dev, kita coba npx node mon. Oke, ini ada crash, kita lihat define in resolver but not in schema. Kita lihat dulu ya. Oke, kita lihat ini ada yang salah, landing member book ya. Nah, ini kayaknya ya, harusnya L-nya kecil. Oke, dan satu lagi mungkin ini ada yang tertinggal adalah di bagian sini ya. Sekarang data buku itu enggak cuman punya data ini aja, tapi nantinya karena dia akan terhubung dengan landings, jadi kita harus define juga ya. Landings di sini. Dia berupa array landing. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang ada di member juga sama ya. Kita panggil ke sini. Tapi mungkin saja ini kosong ya. Landingnya kosong, jadi ini bisa diberikan opsional. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba cek lagi. Nah, ini sudah berhasil ya. Sekarang kita coba untuk buka di browser. Kita buka localhost 4000. Nah, kita akan coba untuk ambil ya. Misalnya di sini kita akan mengambil data members. Coba ya, data member. Seluruh members. Dimana kita akan coba untuk ambil name beserta dengan landingnya. Ya. Nah, landingnya mau ngembaliin apa aja ya. Misalnya saya mau ngembaliin ID. Nah, kita coba run members. Nah ya, ini landings tapi masih 0 ya. Kita cek lagi kenapa masih 0. Kita lihat dulu di sini ya. Oke, ini karena harusnya ngambilnya data buku ya. Nggak apa-apa. Jadi kita coba, ternyata bukan members. Ini coba hapus dulu. Kita berarti ngambilnya harusnya buku. Jadi books. Ya, kemudian ada ID dan title misalnya. Kemudian saya mau ngambil data landingnya. Siapa yang minjem buku ini gitu ya. Nah, terus di dalam buku ini ada landingnya, landing ID. Kita coba panggil. Oke, kita query. Nah, ini ya. Jadi data landingnya sekarang sudah bisa kita ambil juga. Ya, walaupun kita nge-query buku gitu. Cuman dari data landing juga kita bisa langsung ambil siapa yang minjem gitu ya. Di sini udah ada ID-nya. Cuman harusnya kalau saya panggil member ini belum ada ya. Ini pasti error. Kenapa? Karena cannot return null for nullable field ya. Kita balik lagi sekarang. Berarti di sini kita perlu hubungkan juga antara member ya, dengan landings. Ini harusnya sama ya. Kita kopikan aja. Kita copy. Jadi landings filter. Kita filter dari landings. Yang mana book ID. Berarti di sini bukan book ID tapi member ID. Sama dengan parents ID. Oke. Dan satu lagi yang perlu kita hubungkan adalah data landing itu sendiri. Kita akan hubungkan data landing ini dengan book. Di sini dia punya parents.
Ini mungkin bukan parents ya, tapi parent aja ya. Kalau parents jamak jadinya. Maksudnya parent aja. Kita return di sini, cari dari buku, dari books.find, yang mana buku tersebut ID-nya sama dengan parent dot book ID. Ini jadi nanti carikan saya ID buku yang sama dengan ID buku dari landingnya ya, data landingnya. Dan ini bisa di copy paste juga untuk yang satu lagi, yaitu adalah member. Ini dikasih koma ya. Oke, kemudian ini bukan dari books tapi dari members. Find, ini member ID sama dengan parent.member_id ya. Oke. Nah, codingannya sih harusnya sudah selesai. Kita cek sekarang. Ini kalau misalnya kita lihat di sini, ini kita balikin lagi, kosongin lagi ya. Saya mau ngambil data landingnya dulu deh. Kita ambil data landing, semua data landing. Di mana di sini kita bisa lihat ada ID-nya, terus ada buku yang dipinjam, judulnya apa, gitu ya. Dan juga siapa yang minjem buku tersebut ya. Misalnya di sini name. Kita panggil, nah ya. Lihat struktur datanya. Ada data peminjaman, ID-nya LAN1, buku yang dipinjam adalah Harry Potter and the Chamber of Secrets. Oleh siapa? Oleh Afif Saipullah. Gitu ya. Jadi ini ya, data peminjamannya lengkap. Padahal ya kalau kita lihat di DB ini cuman book ID dan member ID. Gitu ya. Jadi nanti akan mereference ke ini gitu. Kalau book 2 berarti ke sini. Karena kita tadi sudah hubungkan ya. Di sini book dengan landing di mana kita akan memfilter landing yang sesuai dengan ID bukunya. Ya, jadi dari book ID di landing dengan ID buku yang ada di dalam DB sini. Kemudian member juga sama dan juga di sini landing carikan saya dari buku yang ID-nya sama dengan book ID-nya landing ya, dan members juga sama. Dan kemudian dihubungkan di sini ya. Jadi landingnya ngambil data buku dan member. Jadi nantinya landingnya bisa mengembalikan data buku dan member. Dan juga kalau kita mengambil data member, kita bisa lihat dia minjem buku apa aja. Dan bukunya juga bisa kita lihat. Ini siapa aja yang minjem nantinya gitu ya. Jadinya data buku, member, dan landing ini sudah saling terhubung satu sama lain. Ini misalnya ambil seluruh data landing gitu ya. Kalau saya mau ngambil data land yang spesifik. Jadi ini saya coba ubah jadi get all landings gitu ya. Nah, saya coba tambahin lagi di sini query lagi untuk ngambil data landing yang spesifik. Misalnya ID landingnya adalah land 1 gitu ya. Nah, kemudian di sini saya mau tahu nih siapa land 1 itu ya. Membernya siapa? Hanya di sini member name dan juga saya mau tahu bukunya apa yang dipinjam. Title atau sekalian juga dengan autornya misalnya. Tinggal dikirim. Tuh, land 1 yang minjem adalah Afif Saipullah, bukunya adalah Harry Potter and the Chamber of Secrets, autornya J.K. Rowling. Kemudian misalnya selain itu di dalam landing ini apalagi yang mau dikembalikan ID-nya misalnya. Ini bisa ya. Tuh, ada ID sekarang ya. Atau dibalik ID dulu boleh. Ini tinggal di-cut aja, pindahin ke bawahnya. Kirim. Oh ya, sudah ada ID. Di sini membernya siapa, booknya siapa. Ya, atau mau ditampilkan lengkap beserta dengan borrow add dan juga return add-nya. Ini saya pindahin ke atas. Ya, semua datanya lengkap. Gitu ya. Atau kita butuh data yang lain dari member, bisa juga ya. Tambahin aja di sini. Misalnya membernya emailnya ada nggak? Kita cek tuh, emailnya adalah ini, gitu ya. Kalau dari buku kurang lengkap, tambahin lagi, misalnya kategori bukunya. Oh ya. Jadi kita bisa ambil
data peminjaman ya, beserta dengan member detailnya dan juga bukunya sekaligus gitu ya. Dan ini kerennya adalah cukup satu kali request ya, kita nggak perlu berkali-kali request gitu ya. Jadinya kalau misalnya menggunakan REST API, mungkin pertama kita harus ngambil dulu data yang ada di dalam landing ini gitu ya. Terus nanti dibalikin tuh data-datanya ya. Ada bukunya, ada membernya gitu ya, member ID dan lain sebagainya. Nah, terus kalau kita mau ngambil data member, berarti kita touch lagi ke endpoint untuk get member by ID. Terus kita harus touch lagi ke bukunya gitu ya, book by ID. Ribet banget ya. Kalau ini sekali aja langsung ketahuan landingnya, ID-nya berapa, kapan harus dikembalikan, kapan diambil, kemudian membernya siapa, bukunya apa ya. Dan semua datanya sudah tercoverage ya. Ini kalau landing. Kalau misalnya saya pengen lihat nih dari members ya. Misalnya member ID-nya di sini member 1 gitu ya. Saya mau lihat nih name-nya siapa. Terus dia minjem buku apa aja. Nah, ini bisa kelihatan juga ya. Nah, di sini landing book misalnya title. Tinggal coba kirim. Nah, member dengan nama Apip Saipuloh meminjam buku dengan judul Harry Potter and the Chamber of Secrets dan juga Harry Potter and the Philosopher's Stone ya. Nah, di sini jelas gitu ya. Kapan buku ini dipinjam? Nah, tambahin lagi aja di sini datanya ya. Misalnya ini buku yang dipinjam, terus kita panggil borrow at-nya dan return at-nya. Oh, gitu ya. Sekali touch endpoint ya, dengan mengirimkan query seperti ini, maka langsung bisa kita ambil seluruh datanya. Ini enak banget ya, kalau misalnya ini adalah get all landing atau get landing by member. Nah gitu ya, jadi ini adalah query untuk get landing by member. Atau juga misalnya buku sekarang ya, saya pengen tahu nih ya. Misalnya di sini ada data buku, seluruh data buku. Kemudian saya pengen tahu judulnya, ya. Terus autornya siapa aja yang minjam. Nah ini ya, yang minjam, misalnya sini member name, buku. Oh ya, data buku, seluruh data buku. Harry Potter and the Chamber of Secrets, autornya J.K. Rowling dipinjam sama member atas nama Apip Saipuloh. Gitu ya. Atau mau ditambah lagi, misal ya. Di sini ada data landing yang ketiga. Ini saya kopikan saja. Saya copy data land 3. Ada peminjaman buku untuk book 1 dengan member 2 ya. Ini harus ini dipinjamnya bulan 5, dikembalikan bulan 6. Contoh saja. Ini saya run lagi. Oh, sekarang bertambah lagi Harry Potter and the Chamber of Secrets, author J.K. Rowling, yang pinjam ada Apip Saipuloh dan John Doe. Gitu ya. Ini juga bisa dikombinasikan lagi, misal berarti landing dengan ID landingnya ya. Ini saya tulis di sini, saya cut. Oke. Tuh ya, jadi sudah kelihatan sekarang ID-nya berapa gitu ya. Nah, data ini kan sekali ambil bisa langsung dipakai berbagai macam hal ya. Karena semuanya sudah saling terhubung, kita tinggal mainin query-nya aja. Kita butuh data apa aja ya dari data peminjaman ini. Misalnya kita butuh data bukunya, butuh data membernya juga, langsung keambil semuanya. Gitu ya. Jadi ini lumayan sakti ya untuk ngambil data secara sekaligus tapi melalui satu query saja. Bahkan saya juga bisa kan kalau mau ngambil, kalian di sini ini books, terus ada member misalnya ya. Ada member, dia punya name ya. Terus landings, buku yang dipinjam apa aja, misalnya di sini title. Oh ya, selain data buku, ada data member Apip Saipuloh. Pinjam buku apa aja? Harry Potter and the Chamber of Secrets dan Harry Potter and the Philosopher's Stone. Terus ada member yang kedua, John Doe. Dia pinjam buku Harry Potter and the Chamber of Secrets aja gitu ya. Dan ini bisa langsung keambil semuanya. Keren banget ya. Pokoknya untuk query kayak gini ya bisa langsung sekaligus.
Mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.